Sidaputar dan juga keluarga daripada Melita. Iya, shalom Pak Albert. Shalom. Pak Daud, terima Iya. kasih sudah menginisiasi pertemuan ini dan juga izin Pak Monster, selamat malam Ibu. Berikut ada Malam Pak Pendeta Pak. Daud, Pak Pendeta Daud Tony. Pak Pendeta Daud ini yang telepon saya untuk Ya, melakukan acara doa malam ini untuk menguatkan dari keluarga Pak Monster dan juga Ibu segenap keluarga. Jadi izinkan dari saya akan mulai ibadah pada malam hari ini dan saya akan buka dengan doa izin Pak Pendeta Daud Tony. iya. Ya izin. Kita berdoa Pak Monster. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini kami bersama-sama hadir di dalam Zoom ini bersama dengan Pendeta Daud Tony, bersama dengan Impact Musik dan Gereja JCC untuk bersama-sama mendoakan dan memberikan pesan Tuhan bagi keluarga Pak Monstar, Ibu, dan juga segenap keluarga besar. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan penghiburan dari begitu banyak hamba Tuhan, memberikan penghiburan dan juga acara ini dari inisiasi dari Pak Pendeta Dautoni, Engkau memberkati beliau. Tuhan, berikan hati kami kekuatan, berikan kami kesabaran dan keikhlasan melewati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta Dautoni. Hari ini kita akan bahas tentang kekuatan pujian, yaitu kekuatan musik. Nah, kebetulan ini saya senang sekali karena saya punya anak itu ngasih kabar saya 2 hari Pak Albert bahwa anak saya ini pengen ketemu sama Melita. Siap. Dan jadi saya kaget loh, selama berapa tahun saya itu tidak tahu kalau ada penyanyi namanya Melita Pak Albert. Oh, Jadi saya baru tahu itu justru baru 2 hari. siapa? 2 hari anak saya ngomong, ini Pak Papi ini Felicia mau ketemu ini sebenarnya loh. Saya baru tahu gitu, tapi saya lihat memang luar biasa. Kalau saya perhatiin sebelum kita bahas tentang ujian penyembahan ya Pak Albert ya, Iya Pak. saya beritahu sama ayah dan ibunya Melita, memang Melita ini sudah waktunya Tuhan Bapak. Hmm. Udah Karena waktunya. ya karena apa? Tuhan panggil dia itu dalam posisi puncaknya iman. Puncak iman. Dan puncak waktu dia jaya untuk suatu rancangan Tuhan. Jadi saya beritahu pada Pak ayah ibunya supaya dikuatkan, karena itu Dari sudah waktunya Tuhan. Jadi puncaknya Pak Albert, puncaknya Ya, iman puncak iman. dan puncak kejayaan. Puncak iman, puncak kejayaan dari Melita ya Pak. Ya, karena puncak kejayaannya Melita, puncaknya di situ. Masih ingat enggak tentang Nike Ardella? Dia hanya ngalami namanya puncak kejayaan aja Puncak kejayaan Nikardila ya. dan menjadi legenda di Indonesia. Ya, ya. Nah, kawan saya dekat Alek kembar itu pun hanya puncak iman. Yakub meninggal posisi sekolah Alkitab. Ya. Alek kembar, Alek pelayanan sama saya, puncak imannya dia di tengah-tengah pelayanan dia meninggal. Puncak semua iman, tetapi tidak puncak kejayaan Alek kembar itu. Kenapa? Ya. Sudah redup. Belum pada waktu top-topnya dulu gitu loh. Iya Pak. Nah, kembar grup ini mengalami puncak iman. Nah, kalau Melita ini itu adalah puncak kejayaan dan puncak imannya dia.
Puncak kejayaan, puncak iman. Nah, Ya, kalau saya dengan Pak Albert, kalau Pak Albert dengan saya ini belum sampai puncak Pak, karena masih hidup Pak. ya, 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 Kan belum bisa dilihat. Nah, ya. sekarang kita akan jadi ayah ibunya Melita percaya bahwa Tuhan memberi rancangan yang terbaik. Saya punya insting ya, saya punya insting mengatakan Melita jadi legenda di Indonesia. Amin, amin. Legenda menjadi Nah, legenda. di dalam pujian penyembahan. Tetapi di balik kesuksesan Melita itu pertama karya Tuhan, dan yang kedua ayah ibunya, dan yang Ya. ketiga adalah Pak Albert sebagai produser yang Amin, 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 Pak. jadi memang sudah waktunya Tuhan. Nah, saat ini Waktunya. kita akan bahas tentang kekuatan pujian. Nah, kan katakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Ya, Nah, sebelum saya bertobat, saya ini kan belajar ilmu gaib, ilmu mistik. Makanya saya ini kalau tentang pendeta, saya ini hanya kenal itu Gilbert Lumaidong dan berapa pendeta aja. ya, Dan tentang penyanyi rohani pun saya tuh tahu hanya Kembar Group karena teman pelayanan. Nah, jadi saya hanya tertentu orang-orang yang di rohani ini gitu loh. iya, Pak. Karena saya kebanyakan ada di militer, Bapak. Di militer, Pak. Karena saya kan tim khusus pengamanan presiden zaman Iya. SBY. Jadi saya tentang dunia pendeta, dunia rohani kurang tahu. Tapi setelah Melita meninggal, dipanggil Tuhan, justru anak saya yang beritahu. Ya, ya, ya. Nah, papi lihat ini, saya lihat ini, oh iya, berarti ini ujian penyembahan. Jadi gini, sebelum saya bertobat, saya diajar namanya kekuatan musik. Kekuatan bahwa musik itu adalah roh. Semua mantra-mantra itu selalu berhubungan dengan musik dan berhubungan dengan nada. Maka disebut musik itu adalah tangga nada para dewa. Tangga nada para dewa. Tangga nada para dewa. Ya, Nah, suatu kali saya belajar ilmu namanya hipnotis. Nah, setelah itu belajar tentang mantra. Hipnotis Ya. itu pun itu harus ada nada-nadanya, dan itu untuk namanya membuka jiwa. ya, Jadi di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya itu pintu. Nah, pintunya itu ada di jiwa, dan itu ada di indera telinga dan kulit. ya, Telinga dan kulit. Dan alat musik itu gunanya adalah untuk membuka pintu ini. alat musik. Ya, Alat musik atau intonasi, ya, ya, alat musik atau intonasi itu adalah untuk membuka pintu ini. ya, Namanya pintu jiwa. ya, Nah, untuk masuk roh itu adalah dari pesan dari musik itu atau nada itu. ya, Pak. Nah, jadi kalau ditanya alat musik sebenarnya gimana? Semua alat musik bisa dipakai apa saja, tapi yang penting adalah pesannya. Pesannya. Nah, karena sebelum saya bertobat ada pemahaman bahwa iblis kan dulunya adalah malaikat. Ya, Dan adalah pemimpin pujian, dekat dengan Tuhan, Ya. rahasia tentang Tuhan.
Bahkan dalam kepercayaan saya sebelum bertobat, ada yang namanya itu istilah Kanjeng Pangeran. Ya. Itu Kanjeng Pangeran itu sebelum saya bertobat ini. Ya. Dan diberi gambaran satu sosok pangeran yang penuh dengan alat-alat musik seluruh dunia. Oh, iya Pak. Itu sebelum saya bertobat udah ada pandangan itu Pak Iya, Albert. Nah, dan itu disebut namanya Kanjeng Pangeran. Nah, setelah saya bertobat baru tahu itu namanya Lucifer. Nah, di situ saya diajar yang namanya itu nada, seperti ini. Kalau orang mau hipnotis, nadanya seperti ini. Ya. Kata-katanya gini. Mari lihat saya. Itu Ya. kan intonasi, Bapak. Nah, pada waktu orang itu respon, itu harus ada namanya pintu itu diketuk. Nah, waktu pintu itu diketuk, jiwa terbuka. Nah, setelah itu roh masuk. Roh Ya. itu masuk pun ada pesannya. Pesannya apa? Ya. Serahkan dompet Anda. Nah, itu hipnotis. Ya. Nah, kedua, mantra-mantra untuk mengundang roh. Misalnya ya, orang kalau mau mengundang roh itu pakai alat musik, Bapak. Ya. Alat musik, di dalam alat musik itu untuk buka apa? Pintu ini. Nada itu adalah untuk membuka pintu. Nah, kalau dulu belum bertobat namanya kesurupan para dewa. Ya. Oh. Nah, begitu pintu ini kebuka, baru ada pesannya. Roh ini Ya. masuklah, baru itu masuk. Jadi musik itu adalah alat musik atau nada itu adalah untuk membuka pintu. Ya. Nah, bahkan kalau mau bikin doktrin seseorang untuk namanya doktrin untuk bom bunuh diri, Ya. itu ada caranya Pak Albert. Seseorang itu dibikin ke tempat yang sangat gelap gulita. Setelah itu dia dimasukkan satu tempat dengan suara-suara yang tidak beraturan seperti gini. Dukcak, 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 terus sampai dia kehilangan kesadaran. Nah, kenapa? Dia tidak boleh dikasih makan supaya asam lambung naik. Nah, pada asam lambung naik, langsung dia akan kehilangan kesadaran. Begitu kehilangan kesadaran, baru dikasih doktrin. Jadilah bom bunuh diri. Ya. Dan itu ada kodenya. Itu hipnotis. Ya. Nah, pada waktu saya belajar Pekikan Halilintar, itu sebelum saya bertobat, ada namanya Pekikan Halilintar. Ya. Sebelum mantra itu diajarkan, seseorang harus berlatihan fisik dulu. Yaitu apa? Menggantung dengan menahan suara perut. Nah, intinya apa? Supaya ada namanya itu kekuatan suara perut. Intinya adalah gelombang nada frekuensi. Jadi sebenarnya pujian penyembahan di gereja itu sangat menentukan kebangunan rohani suatu gereja juga. Semuanya itu menjiplak, menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Ya. Nah, apa yang dilakukan apa Pak Albert? Menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Menjiplak, menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Setan itu tidak ada ilmu baru. Gimana, Bapak? Ya. Setan tidak Jadi punya ilmu. setan itu menjiplak, menduplikat, Ya. tidak ada ilmu baru. Ya. Nah, tidak ada ilmu baru. Jadi menjiplak, menduplikat apa yang dilakukan atau pengetahuan Tuhan itu. Ya. Nah, makanya
Kalau perkembangan sekarang ini, kalau orang ingin merusak seseorang, karakter jiwa seseorang, itu dengan musik. Intinya musik itu adalah pesannya apa. Kalau pesannya pemberontakan, akan lahirlah pemberontakan. Kalau pesannya itu adalah bunuh, akan menggerakkan bunuh diri. Ya. Kalau pesannya itu adalah apa itu tentang, kalau pesannya itu adalah kekecewaan, kesedihan, nah itu akan membawa kesedihan juga. Ya. Nah, tapi kalau pesan itu memberi pengharapan, kekuatan, nah itu akan mempengaruhi iman seseorang, jiwa seseorang. Ya, mempengaruhi iman seseorang dan jiwa seseorang ya Pak. Iya, betul. Makanya disebut sebelum saya bertobat namanya tangga nada para dewa. Karena apa? Musik adalah roh. Ya. Musik adalah apa, Pak? Musik adalah roh. Jadi musik dan nada itu membuka jiwa, artinya pintu jiwa itu untuk masuk ke dalam roh. Dan kalau masuk ke dalam roh, jadilah yang namanya karakter. Jadi bisa dilihat orang itu sukanya musiknya apa, akan kelihatan karakternya gimana. Iya. Karena apa? Karena di dalam musik itu mempengaruhi roh seseorang juga. Musik mempengaruhi roh seseorang, iya. Ya, makanya Pak Albert buat impact itu benar. Karena apa? Karena itu bisa mengubah banyak orang. Amin, amin. Musik adalah roh. Iya. Bagaimana menurut Pak Albert? Iya Pak, baik, terima kasih Pak Daud. Ini jadi memang apa yang dilakukan oleh Melita selama hampir 4 tahun ini, dia selalu setia menyanyikan lagu-lagu rohani, bahkan juga membuat lagu-lagu rohani, juga banyak menolong teman-temannya yang di dalam dunia lagu rohani. Nah, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari keluarga papanya tentang Melita secara roh, bagaimana Pak agar mereka dapat didoakan. Mungkin Bapak ada pesan Tuhan khusus buat Pak Monstar, ayahnya. Saya kebetulan ya, kalau saya perhatiin ya, Melita dan Melisa ini saya perhatiin pasti di surga. Amin. Jadi orang tuanya harusnya merelakan, mengikhlaskan, dan apa yang menjadi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. 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 Karena gini Bapak ya, kita ini, saya sendiri belum sampai puncak kejayaan. Karena akhir hidup saya gimana kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Nah, setelah saya meninggal baru tahu apakah puncak kejayaan atau puncak iman. Betul enggak, Pak Albert? Ya, betul. Nah, kalau Melita sama Melisa, nah Melisa puncak kejayaannya ada di idol. Ya. Nah, puncaknya Melita itu ada di lagu rohani. Puncaknya dia itu sampai di situ gitu loh. Ya. Ya. Oh, mohon maaf karena tadi Zoom-nya mati karena Zoom lewat Pak Josia. Pak Josia ada ya? Iya Pak. Iya, ini udah Ya, dibuatkan lagi baru. Iya mungkin Dari sana ya. Pak Monstar. Iya Pak. Iya Pak, maaf Pak, ini tadi Zoom-nya mati Pak. Sebentar Pak. Iya Pak Daud masuk lagi. Pak Daud akan doakan buat Pak Monstar dan Ibu. Pak Monstar, jadi ini Pak Daud, Pendeta Daud Tony yang telepon dan dia pengen sekali sampaikan pesan ini buat Pak Monstar dan Ibu. Iya Pak, iya. Iya. Aku buat suara ini.
Ya, silakan. Jadi gini Ya, ya, Pak. Ya, silakan, Pak. hamba Tuhan pun yang saya kenal, yang Ya. dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan, itu Ya, baru pendeta Yesaya Pariaji tuh. Pak Pariaji ya. Nah, jadi kalau Puncak iman, puncak kejayaan ya, Pak. iya, semua orang itu pasti ada min plusnya ya. Kebanyakan itu untuk ada yang jaya tapi tidak sampai puncak iman gitu loh, Pak. Iya. Ada yang sampai puncak iman tapi tidak sampai kejayaan. Nah, Iya. tapi kejayaan di sini tuh bukan kejayaan seluruh dunia, bukan. Kejayaan yang ada menurut pandangan Tuhan gitu loh, Pak. Jadi menurut pandangan takaran orang itu ya, Pak. Pandangan Tuhan terhadap orang itu takarannya sudah segini gitu ya, Pak. Iya, puncaknya sampai segini gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya beritahu supaya ayah dan ibunya Melita jangan bersedih. Iya. Justru kita ini kayak Pak Albert sama saya ini kan harus memperjuangkan iman, kan tahunnya itu akhir, bukan pertengahan. Amin, 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 amin. Amin, Tapi amin. yang jelas satu, Pak Albert, musik adalah roh dan Ya, musik alat adalah musik roh. dan nada adalah untuk membuka itu jiwa, untuk membuka masuk ke dalam dimensi roh. masuk dimensi roh. Yang masuk dimensi roh itu adalah apa? Pesan dari lagu itu. Pesan lagunya masuk ke roh ya, Pak. Iya, Pak. Mantra itu kan ada pesannya, Bapak. Iya, Pak. Orang manggil-manggil roh kan ada pesannya, bukan sekedar alat-alatnya semua atau nadanya Iya, Pak. Iya, Pak. dan tujuannya. Jadi takaran Melita dalam pandangan Tuhan puncaknya sampai itu gitu loh. Amin, terima kasih. Pak Monstar, itu pesan luar biasa, puncak kejayaan dan juga puncak iman dari Melita terkasih Harus di waktu Tuhan. makanya waktu Tuhan itu yang terbaik. Iya. Mungkin izin Pak Pendeta Daud Tony bisa doakan mereka dan mungkin ada pesan Tuhan khusus disampaikan buat keluarga. Ini Pak Monstar sudah bergandengan tangan. Silakan Pak Daud. Kejayaan saya hanya tinggal 2 tahun aja. Nah, karena kan saya dikasih tahu puncak kejayaanmu 2 tahun lagi. Nah, setelah itu akan meredup. Nah, berarti saya nanti hanya sampai puncak iman aja kan? Nah, Ya. tetapi kita ini harus belajar siap. Kalau kita ini siap naik, juga harus siap turun. Gimana menurut Bapak? Iya, setuju. Betul Pak. Karena semua cuma titipan ya Pak. Iya, saya sendiri udah tahu Bapak bahwa masa saya tinggal 2 tahun. 2 tahun di sini bukan meninggal itu bukan Bapak. Tapi maksudnya itu puncak kejayaan saya itu hanya 2 tahun lagi. Oh, Masa terkenal saya itu hanya 2 tahun lagi. iya Pak. Nah, setelah itu turun. Karena Tuhan punya rencana lain, saya di bidang untuk khusus okultisme, pelepasan, untuk konseling, doain orang. Iya. Ya puncak kejayaannya segitu ya sudah gitu loh. Iya. Tapi Iya. nanti yang diharapkan meninggal posisi puncak iman. Iya, iya. Jadi Pak Monstar dan juga teman-teman di sini juga supaya dapat informasi, Pak Pendeta Dauton ini juga diminta sebagai penasihat spiritual dari Pak Presiden sebelumnya, dan juga waktu-waktu ini juga beliau sangat sibuk untuk membantu melindungi secara spiritual di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya melindungi akan calon presiden yang akan Dan saya senang sekali pesan Tuhan. dan nanti program ini setiap Senin ya Pak ya, jam 8 ya. Senin. Ya, Senin untuk kuatkan Pak Senin jam 8. Monstar. Iya.
Mungkin izin Pak Pendeta Dautoni boleh mendoakan dan memberikan pesan Tuhan khusus buat Pak Monstar dan Ibu, Pak. Kita doa ya. Saya percaya Bapak sama Ibu diberi kekuatan Tuhan dan Tuhan pakai luar biasa keluarga ini. Saya hanya Amin. mendapat satu pesan Tuhan, jangan khawatir dan takut untuk masa depan, Iya. karena Tuhan akan memeliharamu. Amin. Gitu. Jangan takut masa depan, Tuhan memelihara. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, selamat ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Albert. Ya, Bapak, saya percaya pasti kuat. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, Pak Albert, Baik. kita tanya jawab Pak Albert. Gimana Pak Albert? Ya, Pak. Jadi banyak sekali kemarin juga ada yang bertanya di saat-saat keadaan ini. Kadang memang waktu Tuhan ya, Pak. Kadang-kadang kita mau terima, tidak terima. Kadang waktu Tuhan ya, Pak. Ya, bagaimana Pak tentang waktu Tuhan? Tentang seseorang berakhir dengan cara Tuhan. Kan ada Tuhan itu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Ya, Bahwa Tuhan itu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan dan kita harapkan. Betul enggak Pak Albert? ya, betul. Artinya apa? Buat Tuhan itu menjawab doa Melita itu melebihi apa yang didoakan. Dan itu yang terbaik. Amin. Jadi saya percaya ayah ibunya diberkati Tuhan. Dan Tuhan bicara Amin, amin. masa depanmu jangan takut, Tuhan pelihara. Amin, Masa amin. depan jangan takut tentera. Amin, amin, amin. Pak, Ini mungkin ada ada cerita Bapak, ya, ya, ada cerita. Saya dulu ada satu tim khusus, satu seorang kolonel. Itu dari pasukan khusus. Waktu Ya. lulus akabri, dia Ya. itu punya cita-cita mati dalam pertempuran. Nah, mulia kan Bapak? Mati dalam pertempuran Ya. untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu cita-citanya dia. Sehingga sejak lulus akabri Letnan 2 dikirim perang ke Timor Leste, adu tembak-tembakan model apapun, enggak mati-mati, Pak. Karena apa? Dia ingin menjadi legend di pasukan khusus. Ya. Itu cita-citanya adalah mati dalam pertempuran menjadi jadi pahlawan dan di Taman Makam Kalibata. Ya. Itu tim saya dulu, satu orang kolonel itu. Ya. Nah, sampai dikirim ke Timor Leste, dikirim ke Aceh, berbagai tempat operasi, adu tembakan kemana-mana, tetap tidak mati-mati, Bapak. Karena Ya. belum waktunya. Nah, setelah itu, waktu dia kolonel jadi danrem ada di Aceh, Ya. wah, itu harusnya dia cukup perintahkan kolonel atau danki, danton, atau perintahkan, kan dia kolonel danrem ya, dia cukup perintah letnan kolonel atau dandim atau danton, danki untuk bertempur. Enggak, dia sendiri maju, padahal kolonel danrem itu. Ya. Karena dia ceritanya ingin mati dalam pertempuran. Ya. Apa tadi? Tidak kesampaian Pak Albert. Tidak taunya apa? Dia meninggal sakit sesek, meninggal. Jadi tidak sempat dikubur di Taman Makam Kalibata. Oh, iya, iya. Berarti apa? Nah, ya itulah. Ya, Pak. Nah, jadi ya itu. Jadi ini itu pengalaman saya kan dulu di tim khusus. Jadi kan saya lihat gimana mereka itu berjuang gitu loh. Iya, Pak. Nah, saya percaya itu yang
Melita itu memang sudah waktunya Tuhan, dan itu rancangan Tuhan dalam hidupnya itu sempurna. Iya. Amin. Makanya kelihatannya Pak Albert perlu bikin lagu rancangan Tuhan yang sempurna. Amin, amin Pak. Siap. Pak Daud juga ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana supaya papa mama bisa lebih ikhlas Pak? Tentunya memang perlu waktu ya Pak, tapi mereka tentunya juga bingung. Gimana Bapak? Bagaimana kiat-kiat supaya Gimana Bapak? Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya papa dan mama bisa lebih ikhlas Pak, karena mereka ditinggal oleh dua anak terkasih mereka. Mungkin ada ayat atau apa pesan dari Bapak? Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah indah pada waktunya. Amin. Jadi ayah ibu, bapak sama ibu, ikhlaskan, relakan. Karena itu yang terbaik untuk mereka. Yang penting sekarang percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini, yaitu apa? Ya. Karena Tuhan beritahu saya, jangan takut masa depan karena Tuhan memeliharamu. Jangan Amin. takut masa depan Tuhan memelihara. Amin. Amin Pak. Nah, Baik Bapak. saya Baik, percaya yang terbaik itu. Kebetulan kan waktu saya lihat, kan saya ini kan juga punya pengalaman di bidang supranatural kan ada Bapak. Iya Pak. Betul. Memang sudah waktunya Bapak. Iya. Waktu Gibran sebelum jadi cawapres, Iya. itu pun 2021 saya udah ngomong sama kepala staf presiden, Iya. Gibran nanti cawapres terkuat. Dan Ya. itu di media sosial pun di 2022 cawapres Gibran. Saya udah ngomong itu di media, dan terjadi. Nah, jadi ini untuk menenangkan keluarga Melita, saya beritahu. Ya. Saya jamin Melita dan Melisa sudah di surga. Amin. 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 Jadi tidak perlu disedih atau ditangisin. Tidak perlu. Justru kita ini yang berjuang terus sampai akhir. Amin Pak Albert. Amin. Amin. Baik, Pak. Pak Daud, selanjutnya ada juga pertanyaan dari beberapa teman. Ada potongan-potongan video dari Pak Daud yang disambung sama orang seolah-olah bahwa Melita capean dan sebagainya. Itu mungkin Pak Daud silahkan. Tidak benar itu. Itu ceritanya, itu kesaksian saya dulu. Itu waktu saya kesaksian itu pada waktu saya itu tahun 2000 Bapak. Itu kan saya ada second kontrak untuk pelayanan sama buku dan promosi lagu. Itu tahun 2000 Bapak. Jadi waktu itu Impact belum ada. Nah, Impact tahun berapa Bapak? 2000, tahun 2000. Nah, waktu itu tahun 2000 itu saya itu pelayanan itu sampai kecapean. Itu saya itu khotbah untuk rekaman itu 9 jam Bapak. Waduh. Nah, di situ masih perjalanan pelayanan ke Malaysia, ke Kalimantan, itu hampir tiap hari Bapak. Tiap hari ya. Nah, itu saya itu hampir mau mati. Iya. Karena apa? 9 jam khotbah pernah, 7 jam khotbah. Iya. Itu 7 kali khotbah loh Bapak. Iya, iya. Nah, itu saya itu kesaksian pribadi saya. Iya. Nah, supaya karena waktu pelayanan itu kan kita banyak makan-makan, habis khotbah makan yang namanya itu tengkleng. Setelah itu makan yang kolesterol. Nah, kalau kita tidak menjaga diri kita, kan bisa mati sebelum waktunya. Iya, iya Pak.
Nah, itu saya di media sosial itu tidak ada hubungan dengan Melita atau produsernya, tidak ada. Iya, Itu saya kesaksian pribadi, iya, saya yang hampir mau mati. iya. Waduh, itu sosial media bermacam-macam cerita ya, Pak. Iya, Waduh. Saya sendiri kan ditanyain gimana pengalaman Bapak waktu pelayanan awal-awal. Nah, iya, pelayanan awal-awal itu memang setengah mati, Pak Albert. iya, iya, Pak. Betul. Dan untungnya setelah saya 2004 ngawal presiden, Iya, nah itu saya mulai menjaga atau jaga tidur, jaga makan gitu. Karena itu iya, Pak. kan tidur kita hanya 3 jam, 24 jam siap menerima telepon. Iya, iya, betul, betul. Nah, jadi nggak ada hubungan dengan itu. Iya, Itu kesaksian pribadi sendiri. iya, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Coba Pak kasih. Alpen dengerin. Pak Alpen dengerin kan nggak ada hubungan. Iya, betul. Kadang-kadang orang sambung-sambungin sendiri. Betul, betul, Pak. Nggak ada hubungannya. Iya, Pak. Dan kenapa nggak ada hubungannya? Karena saya kan baru tahu tentang Melita itu dari anak Iya, saya. Kira-kira baru 2 apa 3 hari ini ya Pak Albert. iya, betul, betul. Jadi Memang luar biasa ngerti kan? mengagetkan. Apa? Mengagetkan satu Indonesia, betul. Iya, itu namanya puncak kejayaan kan. Iya, Tapi iya, kalau tentang puncak kejayaan, puncak iman itu setelah tahu tentang Melita dari anak iya, saya, baru kan di media sosial udah saya kasihkan Pak Albert itu. iya, betul, betul, Nah, jadi betul. yang itu dulu itu yang dipotong-potong orang itu kesaksian saya pribadi Pak Albert. Iya, Oh, iya. betul. Siap, Pak. Tidak Siap, ada Pak. hubungan itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Daud. Jadi malam ini Bapak berikan pesan khusus, yakni yang pertama, ikhlaskan Pak Monstar dan Ibu, Pak Melita dan Melisa pasti ada di surga. Lalu yang kedua, pesan Tuhan buat Pak Monstar adalah jangan takut akan masa depan, Tuhan memelihara. Jadi Baik. jangan takut, dan apa yang dilakukan Melita membangkitkan banyak-banyak roh dan jiwa orang lewat pelayanan lagu rohaninya. Kita bersyukur. Dan Pak Dauton juga menyampaikan bahwa Melita itu dipanggil Tuhan di puncak kejayaan dan puncak iman. Dan itu hanya Tuhan yang memberikan privilege. Kita tidak bisa menentukan itu, betul ya Pak Daud ya? Iya, betul. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Oh, sini. Jadi itu Pak Monstar mungkin ada pertanyaan, dan Ibu buat Pak Daud, silahkan. Gimana? Ada pertanyaan Bapak? Istri saya mau tanya nih, Pak Daud. Hah? Nah, Ya, gimana Bapak? eh? Mau tanya apa? Pak, Suaranya tidak jelas. Gimana Ibu? ini Pak, aduh mau nangis lagi kan. Saya kangen banget mereka Pak. Iya. Gimana Ibu? Saya kangen banget Melisa Melita Pak. Tapi saya gemeteran Pak. Gimana? Pak Daud, istri saya Gimana, Ibu? katanya kangen Ya. banget sama Melisa Melita. Ada petunjuk dari Pak Daud karena memang seorang ibu ya. Kira-kira gimana itu Pak Daud? Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk anak Ibu. Dan tugas Ibu sudah selesai. Ya. Jadi tugas Ibu sudah selesai. Ya. Jadi Ibu harus relakan, ikhlaskan. Yang jelas satu, Tuhan bicara pada saya bahwa Ibu dan Bapak akan dipelihara Tuhan, tidak usah takut masa depan. Amin. Dalam Tuhan, tidak usah tahu. Amin. Jadi Makasih Pak Daud. Jadi Ibu, Bapak nggak usah sedih. Ya. Amin. Amin. Tapi saya perhatiin
ibu sama bapak itu adalah orang tua yang berhasil. Terima kasih Pak Daud. Kenapa? Orang tua yang berhasil itu tidak hanya dilihat harta, tetapi mendidik anak dengan baik. Ya, Dan itu ibu sudah memberikan yang terbaik untuk kedua putri bapak sama ibu. Itu udah luar biasa. Kalau saya sih perlu belajar sebagai ayah yang baik lah. ya, Karena terus terang ya, Pak Albert ya, kita ngomong sendiri Pak Albert ya. ya Pak Daud. Saya belum menjadi ayah yang baik. Dan saya baru belajar untuk menjadi ayah yang baik. Kenapa saya ngomong demikian? Tahun 2004 saya menikah ya Pak Albert ya. Ya Pak Daud. Langsung tugas negara. Ya, Jadi yang mendidik anak saya selama 10 tahun iya Pak Daud. itu adalah ibunya sendiri. Iya, ya, ya. Jadi sebagai ayah, saya ini belajar menjadi ayah yang baik itu setelah saya resign, berhenti di pengamanan presiden 2014. Ya. Saya ini waktu tugas ya Pak Albert ya, Iya Pak. anak saya aja mendekat kepada saya, itu aja takut. Iya, ya. Karena posisinya tegang. Kenapa posisi tegang? Karena kan tugas negara. Iya, iya. Nah, saya ini belajar menjadi ayah yang baik itu baru tahun 2015 Pak Albert. Iya Pak Daud. Artinya setelah saya berhenti dari tugas negara, saya berusaha untuk dekat dengan anak-anak sampai Iya. sekarang. Iya Pak Daud. Berarti bapak sama ibu sudah menjadi orang tua yang baik. Luar biasa ya Pak Nah. Monster Ibu. Nah, Makasih, kalau Pak. saya baru belajar jadi ayah yang baik. Belajar terus Pak. Kenapa? Karena sampai sekarang anak-anak saya mandang saya itu pengaruh. Karena kan saya tugas negara, mereka takut kalau ketemu saya, Pak. Iya, iya. Tegang ya Pak. Dan sekarang saya berusaha untuk mereka bisa tenang bersama saya, bisa dekat dengan saya gitu. Iya Pak. Baik. Wah. Luar biasa. Terima Nah, kasih nih Pak jadi Daud. saya beritahu Mungkin. Siap. Bapak Ibu adalah orang tua yang baik Orang tua yang baik. dan berhasil. Karena buktinya kedua putrinya posisi puncak semua, Luar biasa. puncak iman dan puncak kejayaan. Luar biasa. Sedangkan saya baru belajar menjadi ayah yang baik. Luar biasa. Pak Daud memberikan penghiburan. Kan kita lebih baik. Iya. Oke, gimana Pak Albert? Ya Pak Daud sekali lagi tutup dalam doa pertemuan malam ini. Juga terima kasih yang sudah bersama-sama di dalam Zoom. Ibu Mira, Ibu Santi, Ibu Feni, Ibu Yunike, Ibu Teresia, dan lainnya. Silakan Pak Hari Daud. Senin kita bahas apa Pak Albert? Siap Pak, nanti kita WA-an Pak. Kalau nanti Senin rencana kalau ada waktu kita bahas tentang ilmu hitam Pak Albert, ilmu santet. Siap Pak. Allah yang bekerja, kuasa Allah yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kapan. Kuasa Yesus bekerja, seperti dari Tuhan. Haleluya, amin. 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 Makasih Pak Daud. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Makasih Pak Ya, Albert. Selamat Ya, Tuhan malam. berkati Selamat Pak malam, Albert. terima kasih Pak Josie Daud. dari Impact. Thank you, thank you. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam semua.